Udah full, udah full. Suara tidak kedengaran. Satu hal yang ku minta, menikmati hidupku, Tuhan, lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Bersama
Semakin dalam ajarku mengasihimu, semakin dalam ajarku mengasihimu. Haleluya. Semakin hari, biar kami semakin boleh mendekat sama Tuhan. Semakin kali kami boleh semakin intim dengan Tuhan, sehingga Engkau dengan suaramu yang lembut boleh membisikkan jalan-jalan yang harus kami lalui, Tuhan. Kami percaya dan kami meyakini bahwa firman-Mu itulah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Karena itu malam hari ini Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, kami mau dengar suara Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Karena itu malam hari ini bersabdalah buat setiap kami dan berbicaralah kepada setiap kami masing-masing Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semua siap untuk mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita akan buka kitab kita. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal yang ke-8. Sudah perhatikan ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Tolong dibacakan. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma 8 ayat 26 sampai yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Baik, jadi kita melihat bahwa kenapa Tuhan membawa kita kepada poin ini, ayat ini ya, menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa ayo jangan sampai kita melupakan cara karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi tema kita malam hari ini Roh Kudus penolong yang ajaib. Jadi bayangkan saudara bahwa Roh Kudus itu nggak cuman melakukan menolong kita untuk berbuat sesuatu yang besar, mujizat, perbuatan-perbuatan yang besar dan lain sebagainya. Oke, mohon maaf. Tapi kita melihat bagaimana Roh Kudus itu juga bantu kita, ya, tolong kita untuk kita berdoa. Ini menurut saya ini wow, ya. Sederhana itu Roh Kudus melakukan sesuatu dalam kehidupan orang percaya, ya. Kadang kan kita cuma milih pertolongan Roh Kudus, tuh Roh Kudus penolong untuk hal-hal yang spektakuler. No, kita lihat bahwa even itu cuma berdoa saja, ya, Roh Kudus tolong kita, ya. Nah, ini yang kita akan lihat malam hari ini ya. Jadi temanya Roh Kudus penolong yang ajaib, ya. Karena dari kita berdoa ada jawaban doa, maka keajaiban lepas keajaiban yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ada beberapa kebenaran dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Yang pertama, Roh Kudus penolong, ya. Roh Kudus itu benar-benar penolong, ya. Jadi dia tidak lihat case yang besar kah, case yang sedang kah, even itu hal yang kecil aja dia bekerja untuk kita, luar biasa. Jadi Roh Kudus selalu memberikan pertolongan buat kita, termasuk menolong kita saat kita mau berdoa, ya. Jadi kata menolong sini artinya Roh Kudus itu ikut memikul kita. Roh Kudus bertanggung jawab dengan apa yang sedang kita hadapi atau doakan, ya. Dan kemudian bukan cuman itu, Roh Kudus juga berjalan bareng kita. Dia hibur kita ketika kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela. Maka Roh Kudus mengingatkan kita akan kekuatan itu. Teruslah berjalan, teruslah berjuang, teruslah berperang dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus selalu bukan cuman menolong tapi dia ikut memikul, ya. Kemudian dia memikul beban maksudnya, dan dia berjalan bersama dengan kita. Jadi dan ada seorang pun yang merasa dia berjalan sendiri, ya. Karena ada Roh Kudus pribadi yang setia, yang selalu hadir sebagai penguat, ya. Jadi dalam kelemahan-kelemahan kita, Roh Kudus hadir sebagai penopang, penguat kita, ya, sehingga ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, ya. Ini yang kita lihat dari kenapa hal yang simpel aja Tuhan mau bekerja. Kenapa di hal bukan cuma menunggu perkara yang spektakuler baru Roh Kudus bekerja, enggak. Hal yang simpel, kita sedang berdoa, kita sedang bergumul, bahkan dalam kelemahan kita Roh Kudus datang menolong kita. Ya, dia menolong kita ya dalam doa-doa kita. 2 Korintus pasal yang ke-12, 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab Iya, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, jadi begini saudara, ketika kita sedang berdoa, ya, dan kita beriman kepada apa yang kita doakan, dan arah doa itu kepada Tuhan, maka Roh Kudus menempatkan dirinya sebagai penguat, ya, yang membela, merasa lega, kita merasa kuat, ya, sehingga kita melihat bahwa kemudian yang bekerja adalah kuasanya Tuhan, ya. Yang lemah, ya, penuh dengan Tuhan rimain kita bahwa
eh, jangan tunggu kalau oh aku kuat, aku bisa, baru kita cari Tuhan. Enggak, ya. Even itu kita dalam kelemahan kita pun kita mau supaya kita menyerahkan kepada Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita, itu maksudnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita ini terbatas untuk berdoa. Ya, maka kalau orang GPD, orang Pantai Kosta itu kadang dia kalau berdoa itu, ya, dia cuma bisa ngomong haleluya. Ya, dalam doa penyembahannya itu dia cuma bisa bilang haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Jadi yang kedua ini kita terbatas untuk berdoa. Kenapa terbatas? Ya sering kita nggak tahu cara berdoa. Ya, bingung dengan apa yang harus kita doakan. Ya, nggak selalu mengerti kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan atau bukan ya? Karena kita lagi berdoa. Ya, nggak selalu mampu mengungkapkan isi hatinya. Ya, kadang ada orang berdoa dia cuma bisa menangis, mengeluarkan air mata, nggak bisa ngomong. Ya, makanya Roh Kudus datang nyamperin kita, menolong kita, ya, saat kita lagi berdoa. Jadi sekali lagi bahwa pengetahuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Itu yang sering saya katakan. Kita manusia terbatas, tapi bersyukur punya Allah yang tidak terbatas. Ya, jadi keterbatasan bukan kelemahan, tapi kebutuhan yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, jadi makin kita lemah, makin kita merasa perlu Tuhan. Makin kita lemah, makin kita merasa aku kalau tanpa Tuhan nggak bisa. Ya, jadi Tuhan itu merupakan sesuatu banget, kebutuhan banget. Maka saya juga rindu supaya jemaat Tuhan jangan nunggu ditegur Tuhan baru setia tuh berdoa. Ya, baru buru-buru cari Tuhan lewat doanya. Jangan. Ya, ada masalah, nggak ada masalah, tetap aja setia sama Tuhan. Ya, ada pergumulan, belum ada pergumulan, tetap aja melakukan bagian kita. Ya, itu yang saya punya kerinduan, jemaat Tuhan punya mindset ini, punya sense ini, punya passion yang sama. Jadi berdoa itu bukan nunggu yang berat baru kita berdoa. Ya, dalam segala situasi, yuk kita biasakan kita berdoa kepada Tuhan. Even itu dalam keterbatasan kita. Jadi keterbatasan bukan kelemahan, tapi satu kebutuhan yang membuat kita, membawa kita kepada Tuhan dan kuasanya. Ya, jadi keterbatasan kita tidak membatasi komunikasi kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Justru dari hal tersebutlah menunjukkan kasih kita, semangat kita, ya, pengertian dan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Baik. Jadi saat kita tidak mampu berdoa, maka Tuhan tidak tinggal diam. Jadi kita berdoa pun Tuhan sedang bekerja. Ya. Jadi kita sedang berdoa aja Tuhan sedang bekerja. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus itu berdoa sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus berdoa sesuai kehendak Tuhan. Jadi tugas Roh Kudus adalah menolong kita dalam kelemahan kita. Kemudian dia tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Ya, ada Tuhan bersama dengan kita, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Itu sebabnya kalau berdoa, coba Anda menikmati kehadiran Roh Kudus lewat doa Anda. Ya, pasti mau berhenti pun nggak mau karena ada Roh Kudus yang ada di tengah-tengah doa kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. 15 ya. 1 Yohanes 15 ayat yang ke 1 Yohanes 5 ayat ke 5 ayat 14. 5 ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Iya, jangan lupa itu kehendaknya Tuhan. Ya, jadi bukan cuma kehendak kita toh lewat doa kita, tapi ada kehendak Tuhan. Jadi ada yang berubah dari hati kita, sikap kita, ya, passion kita itu dirubahkan Tuhan, khususnya hati kita, saudara.
Sehingga ketika kita berdoa bukan cuma tapi tenang, tapi kita sedang ini nggak melulu ya. Kita berdoa ada kehendak Tuhan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat, Tuhan itu sangat memahami kita. Ya, Tuhan itu sangat memahami kita. Ya, jadi sekali lagi bukan cuman keajaiban Tuhan kita yang kita merenungkan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kadang kita cuma ingat yang ajaib, ya, yang spektakuler, yang besar, yang luar biasa, ya. Tetapi pernah nggak kita merenungkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu luar biasa ya, ya, Dia itu benar-benar penolong loh, ya. Even itu kita lagi berdoa aja nggak tahu mau berdoa apa, Tuhan datang tolong kita supaya kita bisa berdoa, ya. Karena kita ini terbatas, Dia datang dengan kuasanya, ya. Lalu kemudian Roh Kudus berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam doa kita ada kehendak Tuhan. Itu yang Roh Kudus buat. Coba baca lagi ayat 27 tadi, ya. Dan Allah 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, ya, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, ya. Makanya saudara, kadang kita kok menangis ya, kok kita terharu atau bagaimana kita dalam doa-doa kita itu bahkan tanpa bicara, tanpa kata-kata kita berdoa, karena yang berdoa sedang berdoa itu Roh Kudus. Kita nangis, kita cuma bisa terharu karena kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dan lain sebagainya. Jadi lagi bahwa yuk kita melihat bahwa Tuhan sesimpel itu Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Jadi hal berdoa pun, ya, Dia tahu kita punya kelemahannya, ya. Banyak orang nggak suka berdoa kan, ya. Padahal kita anak Tuhan, orang percaya ini sangat penting, perlu untuk hidup dalam doa karena inilah kekuatan kita. Nah, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saya dan saudara, biar kita melangkah dengan kekuatan Tuhan, ya. Jadi yang Tuhan dengar bukan cuma kata-kata kita, tapi Tuhan ngerti isi hati kita, ya. Tuhan mengenal kita secara pribadi, bahkan secara menyeluruh, ya. Jadi mengerti Tuhan, itu memahami Tuhan, itu membawa ketenangan, ya. Mengerti Tuhan, memahami Tuhan, itu membawa kita kepada ketenangan. Saya akhiri dengan Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada Yuli. Puji Tuhan, tanpa Roh Kudus, maka akan banyak kata-kata yang pada akhirnya menjadi sia-sia, hampa, dan hanya berfokus pada kita. Tapi biar kita terus bergantung sama Roh Kudus malam hari ini. Sebelum masuk ke dalam doa-doa kita, mari kita memuji menyembah Tuhan sekali lagi. Sungguh-sungguh masuk ke dalam hadirat-Nya, menikmati cintanya Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus.
Terima kasih Tuhan, Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Dan malam hari ini kami lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadirat-Mu Tuhan.
tetap di sini, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini, dalam ada di dalam jauh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami tidak dapat membalas segala kasih-Mu, anugerah-Mu itu Tuhan. Inilah persembahan kami pada malam hari ini, pujian penyembahnya keluar dari hati kami. Kami semua Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Ibu Winda bisa berdoa untuk kita semua. Juli. Mari kita satukan hati, kita berdoa pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena dari pagi hingga malam hari ini kami sudah berdoa kepadamu Tuhan. Pada ibadah doa ini kami sudah memuji dan menerangkan firman-Mu, dan sebentar kami akan berdoa syafaat untuk kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpinan negara bangsa kami ini, biar Tuhan memakai Bapak Presiden, para menteri, aparat negara, sampai tingkat paling bawah RT di daerah kami tinggal. Biar mereka Tuhan boleh bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dan membangun negara kami ini. Sehingga kami semuanya rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan di negara kami ini. Tuhan Yesus, ajarkan mereka semuanya untuk takut akan Engkau Tuhan. Biar mereka benar-benar Tuhan bekerja dengan hati yang jujur, penuh dengan keikhlasan Tuhan. Tidak ada hal-hal negatif Tuhan, dan biar Tuhan jika ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu negara kami ini, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus saja. Biar kami semuanya boleh tinggal di negara kami ini dengan rasa aman, damai, dan tentram. Tuhan Yesus juga menolong Tuhan untuk daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, di mana rumah kami tinggal, biar Tuhan yang menjaga, yang mematraikan rumah kami dan sekitarnya, dan hanya dalam tangan-Mu. Tuhan jauhkan kami semuanya, dan seisi anggota keluarga kami dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit, dari orang-orang jahat yang melakukan penipuan. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami semuanya Tuhan dari mara bahaya tersebut, dari roh-roh kecelakaan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tutup bungkus, kami semuanya dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang jaga pelihara kami semuanya hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka, di dalam negeri maupun di luar negeri, terlebih di pedesaan, di pelosok-pelosok Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan memberkati setiap pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, sehingga setiap pelayanannya banyak jiwa-jiwa baru yang datang dan diselamatkan. Tuhan Yesus yang mengetahui segala permasalahan yang dialami oleh hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Engkau yang akan menopang segala pekerjaan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa datang dan diselamatkan. Demikian juga dengan Bapak dan Ibu Gembala kami, biar Tuhan yang memberkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan juga memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk wadah-wadah pelayanan di gereja lokal kami ya Tuhan, untuk ibadah komsel, ibadah doa, biar lebih banyak lagi teman-teman kami yang boleh bergabung di dalam ibadah ini Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk Cici Yuli dan tim yang selalu siap melayani kami Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan pakai lebih heran lagi. Dan kami juga berdoa untuk ibadah youth, biar anak-anak muda ini Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu dan kebanggaan orang tuanya Tuhan. Engkau yang menyiapkan masa depan mereka. Engkau memelihara anak-anak kami ini Tuhan.
sehingga mereka menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak kebanggaan kami semuanya. Tuhan pakai anak-anak kami ini untuk mereka boleh mengasihi diri mereka, mereka boleh menyayangi diri mereka, mereka menyayangi orang tua mereka, teman-teman mereka ya Tuhan. Ajarkan anak-anak kami ini untuk takut akan Tuhan. Tuhan juga pakai Cici Yuli dalam membimbing anak-anak kami ini. Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati untuk anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan memberikan kepintaran kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Sedari mereka kecil, mereka boleh belajar takut akan Tuhan. Mereka boleh mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya Tuhan. Tuhan pakai juga untuk Cici Ais dan tim, guru-guru sekolah minggu yang lain, supaya mereka diberikan kesabaran dalam mendidik dan mengasuh anak-anak sekolah minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah hari Minggu, biar Tuhan mempersiapkan kami semuanya untuk sama-sama datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan yang memberikan kondisi yang baik, kesehatan yang baik bagi kami semuanya. Tuhan Yesus ketuk pintu hati teman-teman kami yang sudah lama tidak hadir Tuhan. Biar Tuhan yang mengetahui mereka. Biar kami semuanya sama-sama datang. Kami sama-sama menguji dan muliakan nama-Mu. Dan Tuhan juga memimpin untuk setiap pelayan pada hari Minggu. Biar mereka semuanya boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat-Mu di Taman Palem Tuhan. Apapun permasalahan yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau yang akan turut campur tangan. Tuhan yang akan memimpin kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Apapun permasalahan kami, jika kami ada sakit penyakit, ada masalah dalam pekerjaan, masalah ekonomi, dalam keluarga kami percaya Tuhan, Engkau yang akan hadir Tuhan. Engkau yang akan membantu kami. Engkau akan memberikan kami penghiburan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa tidak lupa untuk rumah ibadah kami. Kami percaya Tuhan yang akan menyediakan kapan waktunya. Kami percaya Tuhan yang akan mempersiapkan. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami alaskan hanya dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masuk dalam doa pergumulan pribadi, pas pribadi. Kita berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat segala berkat kasih anugerah Tuhan, ajaib dan dahsyat. Kami percaya kekuatan yang ekstra Tuhan berikan buat kami. Berdoa dari pagi, Tuhan subuh, siang, sore sampai pada malam hari ini. Dengan kekuatan yang ekstra dari Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Dan kami meyakini bahwa apa yang kami doakan, Tuhan mendengarkannya tepat pada waktunya. Semuanya berdoa menyerahkan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang begitu setia, cinta Tuhan, melayani Tuhan, beri waktu yang terbaik, berdoa bersama-sama dengan segala pergumulan mereka. Tuhan tilik dan memberkati, berkati baik Victor, Julie, keluarga dan tim sudah melayani malam hari ini. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan doa keluarga ini. Tuhan tilik, Tuhan bela dan campur tangan dan segala kekuatan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Berkati juga buat Ibu Suicen, sekeluarga apa yang menjadi pergumulan. Ibu Suicen, Tuhan yang melawati, menolong, membela dalam kehidupan keluarga ini. Kami percaya satu orang diselamatkan, maka keluarga yang seisi rumah dibawa kepada Tuhan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Berkati juga Victory, berkati apa yang menjadi pergumulan doanya. Tuhan campur tangan dan bela dan dahsyat dan luar biasa. Berkati Ibu Yeni, pergumulan Ibu Yeni juga Tuhan tilik, berikan kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh. Tuhan selalu beserta dengan Ibu Yeni. Berkati juga Ibu Winda, apa yang menjadi pergumulan doa Ibu Winda, Tuhan memberkatinya,
berikan berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Tuhan bukakan jalan apa yang mereka doakan. Tuhan melebarkan usaha mereka, diberkati Tuhan dengan luar biasa, terutama iman percaya rohani mereka. Berkati juga buat Fiona, Herman, keluarga, apapun yang mereka gumulkan, doakan, Tuhan campur tangan dan berkati. Berkati juga Marcel, Tuhan apa yang mereka doakan, Tuhan memberkati dengan lipatnya. Kami keluarga pastori dalam perlindungan, kasih dan kemurahan Tuhan. Yang percaya Tuhan terus bekerja lewat kehidupan kami semuanya. Biar kami belajar untuk terus menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami sebentar kami akan berpisah tinggalkan media online ini. Biar damai sejahtera kasih sukacita Tuhan terus menjadi bagian kami. Dan kami melakukan bagian kami dan Tuhan pasti melakukan bagian-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, hati kita. Segala berkat dicurahkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari pada malam hari ini kita menerima segala berkat anugerah, damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pengantaran hiburan pada Allah Roh Kudus, tinggal menyertai kita saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua dalam berkat nama Yesus Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Terima kasih Om, terima kasih semua. Terima kasih Teman-teman. semua. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Sampai Terima kasih, jumpa. Om. Shalom. Tuhan berkati semua. Ya,